Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan tentang video bimbingan yang akan disampaikan oleh saya sendiri Iqbal Sidonugro. Dan saya Amirul Mansuri. Oke, kita langsung saja ke videonya. Nanti kita akan menyampaikan tentang manajemen waktu bagi mahasiswa gitu. Langsung saja, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bertemu pada sesi kali ini. Jadi kalian udah tahu nggak nih mau ngapain kita? Tidak tahu. Belum tahu. Jadi kita akan bimbingan tentang cara memanajemen waktu Bagi mahasiswa. mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti kalau saya perkenalan kalian bilang hai gitu ya. Atau halo gitu. Iya gitu. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal Sidonugro. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Halo Iqbal. Nah, ya kayak gitu ya. Ya. Lanjut, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Amirul Mansuri. Saya juga dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Halo. Hai. Nah, terus dari sini, dari kanan. Perkenalkan nama saya Ahmad Putus Solih dari Prodi Ekonomi Syariah. Halo, Mas. Selamat. Halo teman. Ya, lanjut. Nah, perkenalkan saya Santo Ardianto dari program studi ekonomi syariah. Halo, Santo. Jangan salting. Ayo, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Haikal Salefi dari Prodi Ekonomi Syariah. Ya, perkenalkan nama saya Sambas dari prodi ekonomi syariah. Halo, Sambas. Ya mungkin langsung saja ya ke materinya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu apa itu waktu? Belum. Waktu adalah uang. Tahu. Waktu. Ya. Oke, waktu Silakan. adalah uang. Terus, Terus, nah, Mas Ya. Haikal jadi apa enggak? Tidak. Enggak. ya mungkin waktu adalah sumber daya paling berharga yang dimiliki manusia karena seringkali justru waktu yang paling banyak terbuang. Karena waktu itu seperti teman-teman yang tahu tentunya terus berlanjut ya, nggak akan terulang kembali gitu. Iya. Nah, apa sih manajemen waktu? Ada yang tahu lagi? Tidak tahu, mohon dijelaskan. Ya, lebih. Tidak tahu. Ya. Oke. Manajemen waktu adalah proses mengatur atau merencanakan atau menggunakan waktu seefektif mungkin. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh harus selalu bisa manajemen waktu karena ya yang kita tahu waktu itu emang terus berlanjut gitu. Nah ini ada beberapa menurut para ahli yaitu manajemen waktu berarti mengatur diri sendiri itu menurut Stephen Covey. Saya juga nggak tahu aslinya Stephen Covey itu siapa. Yang selanjutnya itu ada menurut Tracy, kualitas hidup ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan waktu. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, mengapa penting manajemen waktu bagi mahasiswa? Ada yang tahu nggak? Kenapa penting manajemen waktu? Ya, berprestasi. Ya, terus Terus, Disiplin. disiplin. Nah, Oke. terus. Tepat waktu. Tepat Nah. waktu. Oke, dari Mas Ahmad. Nggak tahu. Oke, Oke. jadi di sini saya membagi tiga ya. Yang pertama yaitu mahasiswa kan sering nih banyak tuntutan kayak tugas, nongkrong, kuliah, ada pun yang kerja part time. Nah, kenapa kita harus manajemen waktu agar kita bisa membagi waktunya secara teratur, jadi nggak keteteran gitu. Yang kedua, tanpa manajemen waktu kita dapat kelelahan. Contoh apalagi yang kuliah sambil kerja, kan kita harus pinter-pinter membagi waktu biar kita nggak kelelahan, stres, dan juga tugas yang menumpuk. Ketika tugas sudah hampir deadline, kita harus ngerjakannya dari awal, jangan nunggu mepet deadline. Terus yang terakhir yaitu dengan memanajemen waktu, hidup kita kayak lebih disiplin, terarah, fokus, dan juga ada keseimbangan gitu antara kuliah dan kehidupan pribadi. Nah, masalah umumnya adalah mengatur waktu, kayak yang tadi sering menunda-nunda pekerjaan atau prokrastinasi, kayak tugasnya 1 minggu lagi dikerjainnya ya pas H-1 gitu. Terus tidak mempunyai jadwal harian, kayak harian kita kayak misal pagi bangun tidur, makan, sarapan, kuliah, belajar gitu. Ya, itu kan kayak contoh dari tugas jadwal harian. Dan yang terakhir yaitu kurang disiplin dan mudah terdistract, apalagi mahasiswa kayak diajak nongkrong langsung ayo gitu, nggak Gas. bisa nolak. Nah, ya itu contohnya. OTW masih. mungkin juga kayak yang punya cewek itu termasuk bisa mendistract ya untuk dapat manajemen waktu. Kayak kita harus memiliki waktu kayak belajar ya belajar, waktunya belajar, ataupun yang punya cewek itu waktunya kencan ya mungkin kencan, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Nah yang selanjutnya itu ada strategi untuk mengatur waktu.
Nah, pentingnya kita itu membuat prioritas ya. Jadi kayak semisal ada yang tugas penting atau mendesak itu harus segera dikerjakan gitu, jangan menunda-nunda. Yang kedua, ada poin penting tapi tidak mendesak. Kan mestinya ada sesuatu ya, kayak yang tugas penting ataupun yang tidak terlalu mendesak, itu pun harus dijadwalkan. Nah, adapun yang tidak penting tapi mendesak itu bisa didelegasikan atau dilempar tanggung jawab. Misalnya kayak Mas Santo memiliki tugas tetapi tidak terlalu penting itu, kayak misal memiliki tugas nih Mas Santo. Ya. Jadi kayak ada yang penting banget dan ada yang tidak penting tapi mendesak. Nah, itu pun yang tidak penting tapi mendesak bisa dilemparkan ke Mas Ahmad atau Mas Haikal atau Mas Sambas. Yang selanjutnya itu ada kayak yang tidak penting tapi tidak mendesak itu harus dihindari. Kayak ajak nongkrong nih kan ya bisa dibilang nggak terlalu penting, bisa dibilang penting juga. Kayak kalau belajar terus menerus kan kayak nggak apa ya, bunek kalau bahasa istilahnya gitu. Iya, betul. Jadi kayak kita pun harus intinya seimbang lah, kayak belajar ya belajar, nongkrong ya nongkrong, tapi tidak selalu harus nongkrong terus, itu yang harus dihindari. Yang selanjutnya ada fokus pada hal penting tapi yang belum mendesak kayak seperti tadi. Nah, strategi mengatur waktu yang selanjutnya itu ada gunakan to-do list harian. Tulis 5 hal atau 3 hal utama dalam setiap hari. Kayak misalnya bangun tidur, yang sholat ya sholat, yang tidak ya harus segala sholat. Misal Islam gitu. Enggak. Yang selanjutnya ada terapkan time blocking. Kayak contohnya nih, jam 8 sampai jam 10 belajar, dan kayak jam 10 sampai jam 12 itu mengerjakan tugas. Kurangi gangguan, matikan notifikasi HP saat belajar nih yang paling penting. Biasanya kan kayak kita lagi asik belajar, ada suara background Iya, penting gitu, itu gampang ke distract. Nah, Apalagi ada kayak teman nge-WA, ayo login. Nah, itu Nah, biasanya langsung. itu. Yang Itu parah. yang paling parah itu. Lagi sibuk-sibuk belajar, ada yang ngajakin mabar gitu. Yang selanjutnya ada gunakan teknik Pomodoro. Podomoro. Oh iya, Pomodoro. Jadi kayak 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kayak kita fokus kan 30 menit itu untuk belajar, tapi jangan kayak 30 menit belajar terus, kan kayak sepaneng lah, kayak setelah 25 menit ataupun di jeda-jeda 5 menitnya untuk scrolling sedikit gitu, nggak apa-apa. Yang selanjutnya juga ada strateginya ada jaga keseimbangan hidup. Yang pertama ada istirahat yang cukup. Kayak terlalu sering belajar juga nggak baik lah untuk otak, kayak otak itu selalu dipaksa kan lama-kelamaan Iya. juga nggak baik. Biasanya Kondisi Mas mental. Ahmad tidur itu cukup nggak berapa jam dalam satu hari? Setengah hari. Berarti 6 jam. 12 jam. Iya. Setengah hari. Buset. Wah, banyak banget ya. Kalau Mas Santo sendiri berapa jam? Kalau tidur biasanya sih malam. Oh, malam doang. Jam 12 sampai jam 5. Oh ya. Kalau Mas Haikal 4 jam cukup. 4 jam cukup. Oh, sering begadang ya Mas Oke. Haikal. Oke, Kelihatan sih. Kelihatan dari mukanya ya. Kalau Mas Sambas berapa jam? Ya sama sih mas. Sama. Ya, segitu ya. Segitu, Segitu ya. aja lah. Nah, yang selanjutnya ada sisihkan waktu untuk hobi. Nah, bagi yang mungkin hobinya bermain game kayak Mas Haikal ataupun Mas Ahmad itu kan ya, sisihkanlah waktu, nggak apa-apa buat main game. Tapi jangan satu harian atau 12 jam tadi itu dihabiskan untuk main game atau hobinya gitu. Yang selanjutnya ada rayakan pencapaian kecil, kayak semisal nih dalam satu hari ataupun ini kan kebetulan udah pada UAS ya. Jadi kayak semisal belajarnya udah fokus untuk UAS, hasil UASnya bagus karena efek di pelajaran tersebut nih, kita harus kayak rayakan lah Ya misal kayak ada target nggak nih? Misal mata kuliah tertentu nilainya A nih, ada target nggak mau merayakan sendiri? Misal kayak me time lah, beli jajan yang diinginkan ataupun hal-hal kecil lainnya gitu. Iya. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen waktu, bukan hanya tentang efisiensi. Nah, tapi juga tentang penjelasan mental. Seperti tadi itu kayak terlalu belajar juga terlalu fokus belajar juga nggak baik, terlalu keseringan main game ataupun ya membuang waktu lah gitu juga nggak baik karena dapat mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri mahasiswa yang mampu mengatur waktu. Yang pertama, jelas disiplin dengan jadwal. Jadi mahasiswa yang mampu mengatur waktunya pasti udah punya jadwal harian kayak bangun tidur, makan, belajar ataupun nongkrong. Yang kedua, tidak menunda-nunda tugas seperti tadi. Kalau tugasnya deadline-nya jauh ya ngerjainnya harus awal, jangan nunggu mepet deadline. Yang ketiga itu bisa menolak ajakan tidak produktif. Misal kalian lagi ngerjain nih, nah terus diajak main Mobile Legend, nah kebanyakan gitu. Nah kalian harus bisa nolak, jangan bilang ayo gas gitu, harus bisa nolak karena belajar untuk masa depan kalian sendiri gitu. Yang keempat yaitu punya rencana jangka panjang dan jangka
pendek. Kalian kayak punya rencana jangka pendeknya kayak misal belajar terus, oh nilainya bagus. Jangka panjangnya agar kalian pintar dan siap lah untuk menaklukkan dunia yang keras ini. Nah, yang terakhir yaitu hidup terasa lebih tenang dan fokus karena sudah mempunyai jadwal yang teratur, kita juga gampang membagi waktunya antara yang penting dan tidak penting gitu. Efeknya pun jadi ya hidupnya lebih seimbang lah gitu. Nah, manfaat langsung dari manajemen waktu, stres berkurang. Kayak misal ada tugas yang deadline-nya harinya pada. Nah, kita ngerjainnya pas hari itu juga dalam satu waktu ada berapa tugas. Jadinya tugasnya lebih menumpuk, terus lebih percaya diri. Kayak kita kan sering ya, yang terakhir yaitu gunakan waktu sebaik mungkin untuk masa depanmu. Karena kita tahu waktu itu nggak bisa diulang. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin biar suasananya fun ya, kita akan melakukan ice breaking sedikit. Ya. Silakan berbicara. Oke, nanti ketika saya bilang angka 1, kalian nepuk pundak teman sebelah kalian ya. 1 Bebas sih, contoh, kanan ya atau kiri simulasi bebas. dulu 1 gini, kalian pegang pundaknya. 1 gini. Ya, Gitu. nah ya, ya dua-duanya. Nah, ketika saya bilang angka 2, kalian goyang gini, gini-gini. Nah, Ya. nah ketika Santai, saya santai. bilang angka 3, kalian gini-gini. Oh ya, oh ya. Oke, siap? 1, 3. Oh ya, oh ya. 2, 3. Oh ya, oh ya. 1. Oke. Oke. Terus Mungkin penutupnya ya ada sedikit kata-kata dari siapa ini nggak tahu. Kamu tidak bisa mengubah jumlah waktu yang kamu punya, tapi kamu bisa mengubah cara kamu menggunakannya. Ada yang bisa jelasin kayak dari kata-kata ini maknanya gimana gitu? mungkin dari Mas Ahmad apa Mas Santo apa Mas Haikal apa Mas Hambas Kamu gitu. tidak bisa mengubah jumlah waktu yang kamu punya, tapi kamu bisa mengubah cara kamu menggunakannya gitu. Sebenarnya tahu nggak maknanya? Buat pembelajaran kita hari ini gitu loh. Kurang tahu. Mas Ahmad, Tidak tahu. Belum ada yang berani ya. mungkin Kita lanjut ke role play mungkin ya. ya. Silakan. Nah, sebelumnya saya bagi kertas dulu ya, nanti diisi ya. Diisi apa ini? Ya ntar, nanti saya kasih pertanyaan. Oke. Oke, pertanyaan pertama ya. Tulislah satu kebiasaan yang ingin kamu ubah minggu ini. Bebas. Bebas apapun. Ya, kebiasaannya ini diubah. Ya. Sudah. Sudah semuanya apa belum? Oh, belum ada pulpen ya semuanya ya. Gantian. Gantian. Sudah semuanya? Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan ini pertanyaan untuk refleksi diri ya, untuk diri masing-masing. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya dan juga yang terakhir. Tulis juga langkah kecil pertama untuk memulainya. Nah, tadi kan apa yang ingin kamu ubah dalam minggu ini. Nah, dan juga langkah kecil pertama yang ingin kamu mulai itu apa gitu. Kayak misal contohnya kayak yang saya mau kurangi main HP 1 jam sehari. Nah, langkah kecilnya ya saya mau tidur maksimal jam 11 malam gitu. Karena kalau kebanyakan megang HP kan biasanya begadang gitu. Ya silakan Mas Haikal tulis.
Oh, cukup pancing ya punya Mas Haikal. Sudah. Ya, ntar Mas Mas. Sudah. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi bimbingan pada kali ini. Kurang lebihnya saya dan Mas Amir meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja ya video bimbingan yang singkat dari kami. Kami juga mohon maaf apabila banyak kata-kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya sendiri Amir Mansuri. Saya Alexander the Great. Kita akan pamit. Tunggu kita di video selanjutnya. Terima kasih. Peace. Love you.